Bayangkan, seorang gembel yang tidur di emperan toko, bajunya lusuh, wajahnya penuh debu, berani melamar seorang dokter cantik. Tapi apa yang terjadi? Ia dihina habis-habisan, ditolak mentah-mentah di depan banyak orang. Semua menertawakannya. Tapi hanya 3 minggu kemudian, keadaan berbalik total. Semua orang syok, tak percaya gembel ini bisa bangkit begitu cepat. Bagaimana mungkin? Apa yang ia lakukan? Inilah kisah nyata penuh air mata, yang akan mengubah cara pandangmu tentang hidup dan perjuangan. Sahabat, sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga setiap yang subscribe, hidupnya dimudahkan rezeki, dijauhkan dari kesulitan, dan insya Allah, kelak bersama kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Andi adalah pemuda yang oleh masyarakat disebut gembel. Setiap malam ia tidur di emperan toko yang sudah tutup, beralaskan kardus bekas yang ia temukan di tempat sampah. Pagi hari ia berjalan keliling kampung dengan karung lusuh di pundaknya, mengumpulkan botol plastik, kardus, dan besi tua yang berserakan. Kadang ia mendapatkan uang 5.000, kalau beruntung bisa 10.000, itulah yang dipakai untuk membeli sebungkus nasi kucing. Orang-orang terbiasa melihatnya dalam keadaan lusuh, rambut acak-acakan, dan bau keringat bercampur debu jalanan. Anak-anak kecil sering mengejeknya, menyebutnya gembel botol atau pemulung hina, sementara orang dewasa memilih menyingkir jika ia lewat. Namun di balik semua itu, Andi menyimpan hati yang lembut. Ia sering menolong orang tua menyeberang jalan, atau mengembalikan dompet yang jatuh, meski dirinya sendiri kelaparan. Dalam hatinya, Andi punya satu keyakinan sederhana, bahwa setiap manusia berhak bermimpi, berhak mencintai, meskipun ia berada di titik terendah kehidupan. Dan diam-diam, di tengah kehinaan yang ia jalani setiap hari, Andi menyimpan rasa kagum pada seorang wanita, seorang dokter cantik bernama Ayu yang bekerja di klinik kecil dekat pasar. Setiap kali ia melihat Ayu membantu pasien miskin dengan senyum ramah, hatinya bergetar. Ia tahu jarak di antara mereka begitu jauh. Namun entah mengapa ada bisikan di hatinya bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Andi mengumpulkan botol dan besi tua. Lalu sore harinya ia sengaja lewat di depan klinik hanya untuk sekadar melihat Ayu. Baginya, wajah Ayu bagaikan cahaya yang membuat hidup gelapnya lebih terang. Ia sering berhayal, bagaimana jika suatu hari ia bisa berbicara, bahkan hidup bersama wanita itu? Bayangan itu seolah mustahil, tapi justru memberi semangat untuk terus hidup. Hingga pada suatu malam, saat ia sedang merenung di pojok pos ronda kosong, hati kecilnya berkata, "Kalau kau berani melangkah, mungkin Tuhan akan membukakan jalan." Kalimat itu terngiang-ngiang, membuatnya sulit tidur. Malam itu, dengan hati bergetar, Andi menuliskan doanya di secari kertas bekas, memohon agar diberi keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Esok harinya, dengan uang pas-pasan hasil memulung, ia membeli cincin murah di toko pinggir jalan, cincin perak murahan yang bahkan warnanya agak kusam. Tapi bagi Andi, itu adalah simbol kesungguhan. Ia tidak punya apa-apa selain niat tulus. Hari yang ia nantikan pun tiba. Ia berdiri di depan klinik dengan kemeja usang yang sudah pudar warnanya. Keringat bercucuran, tangannya gemetar, namun hatinya mantap. Ia melangkah masuk, menunggu sampai pasien terakhir selesai. Lalu dengan suara terbata, ia berkata kepada Ayu di hadapan beberapa orang, "Dokter, saya mungkin bukan siapa-siapa, tapi izinkan saya melamar Anda." Semua orang terperangah, dan detik itu suasana berubah tegang. Reaksi Ayu sungguh di luar dugaan. Wajah cantiknya seketika memerah, bukan karena tersipu, melainkan karena marah bercampur malu. "Apa kamu gila?" Suaranya meninggi. "Kamu itu siapa? Gembel, pemulung, berani-beraninya melamar saya." Kata-kata itu meluncur seperti pisau, menusuk hati Andi yang rapuh. Orang-orang yang ada di ruangan tertawa terbahak-bahak, sebagian menatapnya dengan jijik. Seorang perawat bahkan berbisik sinis, "Dasar tak tahu diri." Andi berdiri kaku, wajahnya tertunduk, matanya panas menahan tangis. Cincin murah yang ia genggam seakan tak berarti apa-apa. Hatinya remuk berkeping-keping, tapi ia masih mencoba berkata, "Saya memang miskin, tapi cinta saya sungguh." Belum sempat ia melanjutkan, Ayu memotong dengan tegas, "Keluar! Jangan pernah muncul di sini lagi."
Andi berjalan mundur dengan langkah gontai. Suara tawa orang-orang masih terngiang di telinganya. Malam itu, ia duduk sendirian di sudut gelap jalan, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh, bercampur dengan debu dan lumpur. Namun di tengah luka yang mendalam itu, ia menengadah ke langit dan berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, kalau memang aku hina, angkatlah derajatku. Tunjukkan bahwa Engkau maha membolak-balik keadaan. Jadikan hinaan ini cambuk untukku. Hati Andi hancur, tapi di saat yang sama, di dalam dirinya lahir bara semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Ia bersumpah, suatu hari ia akan bangkit, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuktikan bahwa setiap manusia bisa mengubah nasibnya. Keesokan harinya, Andi bangun dengan wajah sembab karena semalaman menangis. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Hinaan Dr. Ayu semalam seperti cambuk yang membakar semangat. Ia sadar, jika ia tetap menjadi gembel, orang akan terus menertawakan. Tapi jika ia bangkit, suatu hari orang yang menertawakan akan terdiam. Dari titik itu, Andi mulai memandang kehidupannya dengan cara berbeda. Ia berhenti sekadar memulung seadanya, melainkan mulai berpikir bagaimana sampah-sampah yang ia kumpulkan bisa menghasilkan lebih. Ia memperhatikan setiap pemulung lain, bagaimana mereka menjual barang ke pengepul. Ia mulai bertanya-tanya, berapa harga botol plastik per kilo, bagaimana cara memilah kardus, bahkan bagaimana menjual besi tua. Ia catat semua informasi di kertas lusuh yang selalu ia simpan. Hari-hari berikutnya, Andi bekerja lebih keras. Ia bangun lebih pagi, berjalan lebih jauh, bahkan berani masuk ke tempat pembuangan akhir hanya untuk mendapatkan lebih banyak barang bekas. Tangannya kotor, kakinya melepuh, tapi hatinya penuh dengan api baru. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai gembel hina, melainkan calon pengusaha. Dalam diam, ia menanam keyakinan bahwa modal terbesar dalam hidup bukan uang, melainkan tekad yang tidak bisa dibeli siapapun. Perlahan, strategi kecilnya mulai terlihat hasil. Andi tidak hanya menjual barang bekas yang ia kumpulkan sendiri, tetapi juga mulai menampung dari pemulung lain. Ia menggunakan sedikit tabungan yang ia kumpulkan untuk membeli barang mereka, meski jumlahnya hanya cukup untuk beberapa kilo botol plastik atau segenggam besi tua. Ia membawa barang-barang itu ke pengepul besar dan mendapat keuntungan tipis. Namun keuntungan kecil itu tidak ia habiskan untuk makan enak, melainkan diputar kembali untuk membeli barang lebih banyak. Hari-harinya penuh dengan aktivitas. Pagi mengumpulkan, siang menimbang, sore menjual, malam merencanakan esok. Ia bahkan mulai menata barang-barang bekas di sudut pasar dengan rapi, berbeda dari pemulung lain yang sembarangan menumpuk. Orang-orang mulai memperhatikan, meski masih ada yang mengejek. Percuma, gembel tetap gembel, kata sebagian. Tapi Andi menutup telinganya. Ia ingat betul malam penghinaan itu, dan setiap ejekan baru justru menambah semangatnya. 3 minggu pertama ia jalani dengan keras, nyaris tanpa istirahat. Tubuhnya kurus, tapi matanya menyala penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia berhasil mengumpulkan uang lebih dari 100.000 dalam sehari. Jumlah yang dulu mustahil ia dapatkan hanya dari mengais sampah. Itu menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dengan arah yang benar mulai membuahkan hasil. Andi tahu, untuk benar-benar keluar dari jurang kemiskinan, ia tidak bisa hanya mengandalkan tenaga. Ia butuh ilmu. Setiap kali ada brosur seminar gratis tentang kewirausahaan di balai desa, ia datang meskipun pakaiannya masih lusuh. Ia duduk di pojok, mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap kata motivasi yang ia dengar. Ia juga sering mencari buku bekas tentang bisnis di pasar loak, membacanya di bawah lampu jalan hingga larut malam. Dari sana ia belajar tentang pentingnya mengelola uang, membangun jaringan, dan menjaga kualitas barang yang dijual. Pelajaran sederhana itu langsung ia terapkan. Ia mulai membeli timbangan tua, agar bisa menimbang dengan adil dan dipercaya pemulung lain. Ia juga memberikan sedikit bonus, sekadar 1.000–2.000 rupiah, supaya pemulung lebih senang menjual kepadanya dibanding ke pengepul lain. Perlahan, nama Andi mulai dikenal. Bukan lagi sekadar gembel, melainkan pengepul kecil yang jujur dan rajin. Uang yang ia dapat ia sisihkan, hingga suatu hari ia bisa menyewa sebuah lahan sempit di pinggir pasar untuk menaruh barang. Dari situlah roda hidup Andi benar-benar berputar.
Ia tak lagi sekadar mengais sisa, melainkan sudah menjadi bagian dari rantai bisnis daur ulang. Ia mulai merasakan bahwa kerja keras, ilmu, dan kejujuran adalah kombinasi yang mampu mengangkatnya dari kehinaan menuju kehormatan. Perjalanan Andi tidak berhenti sampai di situ. Setelah berhasil menyewa lahan kecil, ia mulai memikirkan cara agar barang yang ia tampung lebih banyak. Ia sadar, seorang diri ia tidak mungkin bisa mengumpulkan semuanya. Maka ia mendekati para pemulung yang dulu sering menertawakannya. Dengan rendah hati, Andi berkata, "Kalau kalian setor ke saya bayar lebih adil daripada pengepul lain." Awalnya mereka ragu, mengingat Andi hanyalah bekas gembel yang dulu sama-sama mengais sampah. Namun karena Andi selalu menimbang dengan jujur dan sering memberi tambahan kecil, satu demi satu pemulung mulai percaya. Dalam seminggu, ia sudah punya 5 orang yang rutin menyetor barang bekas kepadanya. Setiap malam, Andi menyusun botol plastik, kardus, dan besi tua di lahan suaannya, menatanya rapi agar mudah dijual kembali. Perlahan, aliran barang semakin lancar. Keuntungan yang masuk pun semakin stabil. Dari yang dulunya hanya ratusan ribu per minggu, kini bisa mencapai jutaan rupiah. Bagi Andi, ini bukan soal angka semata, tetapi soal harga diri. Ia mulai melihat dirinya berbeda. Jika dulu orang memanggilnya gembel dengan hinaan, kini ia mulai dipanggil dengan rasa segan, bos barang bekas. Sebutan itu membuat matanya berkaca-kaca, karena ia tahu, inilah awal kebangkitannya. Tidak berhenti di situ, Andi mulai memanfaatkan teknologi sederhana. Ia membuat akun Facebook dan WhatsApp khusus untuk menjual barang daur ulang. Ia memotret tumpukan botol, besi tua, hingga kardus, lalu mengunggahnya dengan tulisan sederhana, "Barang bekas kualitas bagus, harga nego." Awalnya ia tidak yakin akan ada yang tertarik, namun ternyata responnya luar biasa. Ada pabrik kecil yang menghubunginya, ada pula pengepul besar dari luar kota yang ingin membeli dalam jumlah besar. Dari situ, Andi menyadari betapa luasnya peluang bisnis jika berani mencoba. Ia belajar cara membalas pesan dengan sopan, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memastikan barang yang dikirim sesuai permintaan. Untuk pengiriman, ia bekerja sama dengan sopir truk yang sering lewat pasar, membayar ongkos sedikit lebih mahal tapi memastikan barang sampai tepat waktu. Strategi itu membuatnya semakin dipercaya. Dalam 2 minggu, Andi sudah memiliki pelanggan tetap, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Kini, ia tidak lagi mengandalkan nasib di jalanan, melainkan sudah punya sistem kerja. Malam-malam yang dulu ia isi dengan tangisan, kini berubah menjadi malam penuh perhitungan omzet dan rencana masa depan. Ia bahkan mulai menabung untuk membeli motor bekas, agar lebih mudah mengangkut barang. Semua itu lahir bukan dari keberuntungan, tapi dari keberanian untuk memulai dan ketekunan yang tidak pernah padam. Perubahan hidup Andi mulai terlihat jelas di mata masyarakat. Tubuhnya yang dulu lusuh kini lebih terawat. Pakaiannya meski sederhana tapi bersih, dan wajahnya selalu penuh semangat. Ia sudah tidak tidur di emperan toko lagi, melainkan menyewa kamar kecil di dekat pasar. Orang-orang yang dulu mencibir mulai mengangguk ramah saat berpapasan. Anak-anak yang dulu mengejek kini menyapanya dengan hormat. Ada kebanggaan tersendiri yang tumbuh di dadanya, bukan karena harta, tapi karena akhirnya ia bisa berdiri dengan kepala tegak. Keberhasilannya dalam 3 minggu pertama benar-benar mengejutkan. Dari seorang gembel hina yang pernah ditolak mentah-mentah, kini ia menjadi pengusaha kecil yang diperhitungkan. Masyarakat sekitar pun syok, tidak menyangka perubahan secepat itu bisa terjadi. Namun bagi Andi, semua ini baru langkah awal. Ia sadar perjalanan masih panjang, tetapi ia yakin jalannya sudah benar. Setiap kali mengingat wajah Ayu yang menghina dan mengusirnya dari klinik, Andi tidak lagi merasa sakit hati, melainkan merasa berterima kasih. Hinaan itu telah menjadi api yang membakar semangatnya. Dalam hati, ia berjanji suatu hari akan kembali, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih tinggi, tetapi untuk menunjukkan bahwa hinaan tidak pernah bisa membunuh mimpi seseorang yang mau berusaha. Tepat 3 minggu setelah malam penghinaan itu, hidup Andi berubah drastis. Kini lahan kecil yang ia sewa sudah penuh dengan barang bekas yang siap dijual. Setiap pagi truk-truk kecil datang untuk mengambil barang dari lapaknya. Suara tawar-menawar tak pernah sepi. Pemulung datang silih berganti untuk menyetor hasil mereka. Andi yang dulu hanya seorang pengais sampah,
kini duduk di kursi plastik dengan buku catatan di tangan, mencatat setiap transaksi dengan teliti. Omzet hariannya mencapai jutaan rupiah, sesuatu yang dulu bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dengan uang hasil kerja kerasnya, Andi akhirnya membeli motor bekas agar lebih mudah mengantar barang, sekaligus menandai perubahan statusnya. Ia bukan lagi gembel jalanan. Kabar itu cepat menyebar di kampung. Orang-orang yang dulu menertawakan kini terperangah. Bahkan ada yang merasa malu pernah mengejeknya. Gembel jadi juragan, siapa sangka, bisik warga pasar. Andi hanya tersenyum, karena baginya ini bukan soal balas dendam, melainkan soal pembuktian bahwa Tuhan bisa mengangkat siapa saja yang bersungguh-sungguh berusaha. Suatu sore, saat Andi sedang menata barang di lapaknya, sebuah mobil sedan putih berhenti di dekat pasar. Dari dalam mobil itu turun seseorang yang membuat jantung Andi berdegup kencang. Ayu, dokter cantik yang dulu menolak dan menghina dirinya. Ayu tampak terkejut ketika melihat kerumunan orang di lapak Andi. Mereka menyapanya dengan penuh hormat. "Bos Andi, ada kiriman lagi nih." Ayu berdiri terpaku, matanya menatap lelaki yang dulu ia usir dari kliniknya. Namun kini, Andi tampil jauh berbeda. Rambutnya rapi, pakaiannya bersih, dan cara bicaranya penuh wibawa. Tidak ada lagi bayangan gembel lusuh yang dulu datang dengan cincin murahan. Yang berdiri di depannya sekarang adalah seorang pemuda tangguh, pengusaha muda yang sukses mengangkat dirinya sendiri dari lumpur kehinaan. Ayu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran kagum, malu, dan penyesalan. Ia tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu, kehidupan seseorang bisa berubah sedemikian rupa. Ayu akhirnya memberanikan diri mendekat. "Andi, apa benar ini usahamu?" tanyanya dengan suara pelan, nyaris bergetar. Andi menoleh, tersenyum tenang, lalu menjawab, "Iya, dokter. Inilah jalan hidup yang Allah tunjukkan untuk saya. Semua berawal dari malam itu." Mendengar kata-kata itu, mata Ayu langsung berkaca-kaca. Ingatannya kembali pada kejadian ketika ia memaki Andi habis-habisan di depan banyak orang. Rasa malu menusuk hatinya. Ia sadar, pria yang ia hina kini berdiri jauh lebih tinggi daripada bayangan yang pernah ia miliki tentangnya. Saya minta maaf, Andi. Saya salah menilai kamu," ucap Ayu dengan suara lirih. Orang-orang di sekitar terkejut mendengar dokter cantik itu merendahkan dirinya di depan Andi. Namun Andi tidak sombong. Ia justru tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, dokter. Justru karena ucapanmu malam itu, saya bertekad mengubah hidup. Jadi sebenarnya saya harus berterima kasih." Ayu terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hatinya, ia menyesal telah menolak cinta tulus yang datang dengan wujud sederhana. Namun penyesalan itu datang terlambat. Andi kini telah menemukan jalannya sendiri, dan tidak lagi sama seperti dulu. Momen pertemuan dengan Ayu membuat Andi merenung dalam-dalam. Malam itu, saat semua pekerjanya sudah pulang, ia duduk sendiri di lapaknya yang sepi. Ia menatap tumpukan kardus dan botol bekas yang tersusun rapi. Dari barang-barang yang dianggap sampah itulah ia bisa bangkit. Dari kehinaan itulah ia bisa berdiri tegak. Ia teringat bagaimana dulu ia diejek, diusir, bahkan dianggap gila karena berani melamar seorang dokter. Namun kini, tak ada lagi hinaan yang mampu menyakitinya. Semua sudah berubah. Bukan karena ia kaya raya, tetapi karena ia menemukan jati diri, seorang lelaki yang mau berjuang dan pantang menyerah. Andi menyadari satu hal penting, bahwa kesuksesan bukanlah balas dendam, melainkan pembuktian. Bukan pembuktian kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri, bahwa ia mampu. Hinaan Ayu dulu hanyalah percikan api yang menyulut bara tekad di dalam hatinya. Dan kini, bara itu telah menjadi cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Dengan hati penuh syukur, Andi berbisik lirih, "Terima kasih, ya Allah. Engkau benar-benar membolak-balikan keadaan. Engkau tunjukkan padaku, bahwa hinaan manusia hanyalah ujian, bukan akhir segalanya." Kabar tentang perubahan Andi semakin meluas. Orang-orang desa yang dulu menertawakan kini merasa malu setiap kali bertemu dengannya. Mereka mulai menghormati, bahkan meminta nasihat tentang bagaimana cara bangkit dari kesulitan. Pemuda-pemuda yang sebelumnya suka bermalas-malasan, kini menjadikan Andi sebagai panutan.
Kalau Andi saja bisa sukses dari nol, kenapa kita tidak? Begitu kata mereka. Lapaknya kini tidak lagi sekadar tempat jual beli barang bekas, melainkan pusat inspirasi. Banyak orang datang, bukan hanya untuk bertransaksi, tetapi juga untuk mendengar cerita perjuangannya. Bahkan ada guru sekolah yang sengaja mengajak murid-murid melihat Andi bekerja, agar mereka belajar bahwa kesuksesan lahir dari keringat dan ketekunan, bukan dari kemewahan instan. Sementara itu, Ayu hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia tetap menjalani profesinya sebagai dokter, namun di dalam hatinya selalu ada sesal yang menghantui. Ia menolak cinta tulus hanya karena terhalang status. Andi, di sisi lain, tidak pernah menunjukkan rasa dendam. Ia tetap menyapa dengan ramah setiap kali berpapasan. Justru sikap itulah yang membuat masyarakat semakin kagum kepadanya. Hari-hari Andi kini penuh dengan rasa syukur. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa dengan kata-kata sederhana. Ya Allah, jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal. Jangan biarkan aku sombong, karena semua ini hanya titipan MU. Baginya, kekayaan dan kesuksesan hanyalah bonus, sementara pelajaran hidup adalah harta sejati. Ia telah membuktikan bahwa hinaan tidak bisa menghancurkan seseorang yang bertekad, melainkan justru bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit. Kini, Andi mulai merencanakan langkah berikutnya, memperbesar usahanya, membuka lapangan kerja untuk pemulung lain, agar mereka tidak lagi dipandang hina. Ia ingin mengangkat derajat orang-orang yang dulu bernasib sama dengannya. Masyarakat pun melihatnya sebagai simbol harapan, bahwa siapapun bisa berubah asalkan mau bekerja keras. Di depan sekelompok pemuda yang menemuinya suatu sore, Andi berkata dengan suara lantang, "Jangan pernah remehkan dirimu hanya karena orang lain meremehkanmu. Sukses itu bukan soal siapa orang tuamu, bukan soal berapa hartamu, tapi soal seberapa kuat kau mau berjuang. Jika kau jatuh, bangkitlah. Jika kau dihina, jadikan itu bahan bakar. Karena Tuhan tidak melihat kita dari keadaan sekarang, tapi dari usaha kita untuk berubah." Kata-kata itu membuat semua yang mendengar terdiam, mata mereka berkaca-kaca. Andi yang dulu gembel kini telah menjadi sosok inspiratif. Kisah hidupnya menjadi bukti nyata, bahwa dari titik terendah, seseorang bisa bangkit ke puncak, asalkan tidak menyerah.